Halo pengangguran, apa kabar? Kembali lagi bersama gue manusia gabur seperti kalian, iya kan? Kali ini saya akan menceritakan film Jeff lagi dong tentunya, yang dibintangi oleh mbak-mbak montok dan Mbah Hinol yang akan memberi nutrisi singkong kalian yang tertidur agar langsung berdiri. Bercerita tentang seorang laki-laki yang berhasil mengenjot istri bosnya saat terjebak hujan. Ya, karena istri bosnya ini sangat montok gitu dan harus dicicipi, rugi kalau dibiarkan begitu saja. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung saja ke ceritanya. Cerita berawal diperlihatkan ketika Kuroda sedang membopong bosnya yang sedang mabuk berat karena minum tuak terlalu banyak. Sampai-sampai Kuroda harus mengantarnya pulang karena bosnya yang sudah tak bisa berjalan sendiri. Kemudian istri bosnya Kuroda datang dan malah mengomel kepada suaminya yang terlalu lemah hanya karena minum tuak saja dan harus merepotkan Kuroda mengantarnya pulang. Istri bosnya Kuroda ini bernama Sayama. Sik, angel menjenenge arek loro iki ya. Biar gampang kita sebut saja Kuro dan Yama. Setelah Kuro memberikan bosnya kepada Yama, Kuro langsung hendak pulang dan Yama tak lupa berterima kasih kepada Kuro yang sudah baik hati menolongnya dan mengantar suaminya pulang. あなた、本当にすみません。ありがとうございます、黒田さん。いや、失礼します。はい、ちょっと待って。Esok harinya diperlihatkan Yama yang sedang kebirit-birit karena kehujanan sewaktu pulang dari belanja. Kemudian Yama masuk rumah dan terlihat basah semua baju Yama, sampai-sampai terlihat kutangnya Yama dan terlihat sedikit pentilnya Yama yang begitu kenyal. Tak berselang lama tiba-tiba Kuro datang dan masuk ke dalam rumah. Lantas Yama menanyakan Kuro, "Ada apa Kuro-san? Ada yang bisa saya bantu?" Kuro menjawab bahwa ia diperintahkan suami Yama mengambil produk yang berada di rumahnya. Entah itu produk apa, yang pasti produk super seperti Yama yang terlihat super kenyal. 奥さんだったら場所がわかるって。どこかで見たかもしれないです。とりあえず上がってください。 Kemudian Kuro disuruh masuk saja dan menunggu Yama mencari produk tersebut. Sewaktu Yama sedang jendit, mata Kuro tertuju kepada Yama yang seakan ada yang membuatnya tertarik. Ya jelas saja dong, pasti matamu melihat isi dalam kutangnya yang besar itu kan. Jancuk. Akhirnya Yama menemukan produk tersebut dan diberikan kepada Kuro. Tapi kemudian petir terdengar jeder. Spontan saja Yama langsung memeluk Kuro karena takut. Setelah itu Kuro pamit untuk pergi karena sudah ditunggu bosnya. Akan tetapi saat ia keluar, Yama malah menghentikan Kuro dan malah menyuruh Kuro menunggu hujan reda saja karena kasihan kepadanya, dan Kuro iya saja. Ya gimana nggak iya, dihidangkan yang gede dan kenyal-kenyal. 少し天気良くなるまでここにいた方がいいんじゃないですか。 Setelah itu Yama memberikan kopi panas untuk Kuro agar badannya terasa hangat, dan mereka menikmati minum kopi bersama-sama ditemani rintikan hujan. Asik. Di sela-sela menunggu reda hujan, mereka pun mengobrol-ngobrol dan Yama bilang kalau dia kagum kepada Kuro karena Kuro ini ya sangat kuat dan berotot besar. Tidak seperti suaminya yang sangat lemah. Kuro pun hanya senyum-senyum saja mendengar sanjungan Yama tersebut. うちの人頼りないから腕すごいなと。 Kemudian Yama bertanya kepada Kuro, "Kuro-kun, apa kamu dingin?" "Iya Yama Shwan." Lantas Yama yang baik hati kemudian mengambilkan Kuro handuk. Setelah itu Kuro skot jam untuk menghilangkan rasa dinginnya tersebut. Terlihat Yama yang mengambil handuk sesaat senyum-senyum sendiri. Sepertinya Yama sangat senang kalau Kuro di sana.
Saat Yama kembali dan melihat Kuro sedang sekot jam, Yama tertawa melihat kekonyolan Kuro. Kemudian Yama memberikan handuknya ke Kuro, namun Kuro menolaknya. Dan mereka malah engkel-engkelan, "Kamu aja yang make." "Enggak, kamu aja. Kamu aja." "Enggak, iya kamu. Kamu aja." 大丈夫なんだ。いや、奥さん使ってくださいよ、大丈夫。いやいやいや、ほらクララさんすごい冷えちゃうから。いやいや、濡れちゃうし、これも。ね、大丈夫ですよ。いや大丈夫です。そんなの後で洗えばいいんですし。 Lalu Kuro yang mempunyai akal bulus berkata, "Bagaimana kalau kita berdua aja yang memakainya, ya Mas Wan?" Wah kan, Kuro udah mulai runyam kan ini. じゃあ、二人で使います。 Pada akhirnya mereka berdua barengan selimutan dan Kuro lama-lama merasa ada yang meronta-ronta dalam celananya dan makin tak tahan. Akhirnya Kuro memberanikan diri untuk menyosor Yama. Namun awalnya Yama menolaknya, tapi setelah sedikit paksaan akhirnya dia mau juga. Dan akhirnya mereka ihi-ihi diiringi rintikan air hujan. Asik. Seperti pepatah berkata, awalnya menyakitkan tapi lama-lama minta tambah. Setelah berkejutan, Yama mendapat telepon dari suaminya yang menanyakan Kuro apakah tadi Kuro ke rumah. Yama menjawab, "Iya, tapi sekarang ia sudah pergi." Dan suami Yama berkata bahwa ia belum bisa pulang karena hujan, kereta tak ada yang datang. Mendengar itu Yama langsung lega dan akhirnya mereka yang sama-sama masih haus akan kepuasan melanjutkan pergenjotan itu di kamar mandi sampai puas. Namun di tengah pergenjotan Yama mendapat telepon dari suaminya bahwa ia akan segera pulang. Mendengar itu, dengan terpaksa mereka harus mengakhiri pergenjotan itu. Kemudian Kuro langsung bergegas pergi dari sana. Namun Yama yang masih belum puas merasa tak rela jika Kuro pergi. Saat Kuro sudah pergi, Yama yang masih terbayang-bayang akan keperkasaan Kuro masih saja mengendus-ngendus handuk bekas mereka berdua. Sampai pada akhirnya Yama melihat kotak produk tadi yang ketinggalan. Lantas Yama yang gercep langsung menyusul Kuro dan memberitahu kalau kotaknya ketinggalan. Akhirnya Yama berhasil menyusul Kuro dan mereka kehujanan untuk kedua kalinya. Setelah itu Yama yang tak puas akan pergenjotan tadi meminta Kuro untuk mengejutnya sekali lagi. Mendengar perkataan Yama, Kuro sesaat pelongo-pelongo dan sedikit takut karena bosnya sebentar lagi sampai rumah. Namun hasrat tak bisa dibohongi dan akhirnya Kuro mau bergenjotan lagi dan kemudian mereka pun bergenjotan lagi sampai puas dan film pun selesai. Oke, gimana Pengangguraners filmnya? Udah membuat singkong kalian meronta-ronta belum? Oke, saya manusia gabut undur diri dari sini. Assalamualaikum. Salam senam 5 jari.